Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Wah, inilah yang kamu tunggu-tunggu. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Gemini, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada The Lovers. Kartu kedua, di sini kita punya Page of Calicus. Kartu ketiga, di sini ada Five of Pentacles. Kartu keempat, di sini kita punya Ace of Wands. Kartu kelima, di sini ada The Tower. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The Moon. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Seven of Calicus. Baiklah. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Wah, inilah yang kamu tunggu-tunggu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Seven of Calicus. Nah, ini menggambarkan sebuah impian. Ini menggambarkan sebuah mimpi yang sangat kamu inginkan, yang sangat kamu dambakan selama ini. Tetapi mimpi ini, impian ini, akhir-akhir ini begitu sulit untuk kamu gapai. Begitu sulit untuk kamu raih. Sehingga kamu sering merasa galau, sering merasa bingung, ya, bagaimana caranya, bagaimana solusinya untuk bisa mewujudkan setiap mimpi dan harapanmu. Saking galaunya, kamu tidak mampu mewujudkan salah satu pun. Saking banyaknya impianmu, saking banyaknya mimpi-mimpi yang ingin kamu gapai, sehingga satu pun tidak ada yang terrealisasi. Satu pun tidak ada yang bisa kamu wujudkan. Nah, situasi dan keadaan inilah yang akhirnya membuat kamu mengerti, membuat kamu sadar bahwa yang harus kamu lakukan saat ini adalah bukan memikirkan mimpi, bukan memikirkan impian yang harus kamu capai. Bahkan bukan memikirkan hasil dari setiap kegiatanmu. Tetapi justru kamu mengerti bahwa yang harus kamu lakukan adalah menata dulu dirimu dengan sangat baik. Merubah dulu kebiasaan lamamu menjadi kebiasaan baru yang jauh lebih baik. Serta kamu mulai bisa memberikan yang terbaik yang kamu mampu untuk setiap kegiatanmu. Baik itu pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatan yang lainnya. Tanpa kamu memikirkan hasilnya. Karena apa? Di saat kita melakukan yang terbaik yang kita bisa, tentu hasilnya juga akan baik. Dan hasil yang baik inilah yang nantinya yang akan menjawab seperti apa, kemungkinan seperti apa yang bisa diwujudkan dari kualitas-kualitas yang baik dari setiap karya-karyamu. Makanya saat ini tergambar, kamu mulai bisa keluar dari kegalauanmu. Keluar dari rasa bingung, ya, yang selama ini kamu rasakan. Tetapi justru bisa memotivasimu, bisa membuat semangatmu, ya, kembali lebih tinggi, membuat kamu bisa berkomitmen bahwa harus bisa menata dirimu dulu dengan sangat baik. Dan seketika kamu telah tata dirimu, perbaiki apa yang kurang baik, makanya kamu mulai bisa melakukan yang terbaik yang kamu bisa dengan segenap hati, dengan sekuat tenagamu. Makanya mulai menghasilkan sebuah kualitas, sebuah karya-karya yang memiliki hasil
yang begitu baik. Nah, hasil yang baik inilah yang sepertinya akan membawa mimpi, akan membawa impian yang selama ini kamu dambakan, akan mampu kamu penuhi, akan mampu kamu wujudkan satu demi satu. Oke, Gemini. Nah, inilah mungkin salah satu peristiwa yang sangat lama kamu tunggu. Inilah mungkin momen terbaikmu. Inilah mungkin saatnya dirimu untuk kembali melangkah maju dan bisa melakukan hal-hal yang terbaik yang kamu bisa di dalam mewujudkan setiap mimpi dan harapan yang selama ini kamu dambakan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The Lovers. Nah, ini menggambarkan ya, ada beberapa pihak, ada beberapa orang yang mungkin selama ini selalu menghambat perjalananmu, selalu menyulitkan di setiap kamu berkegiatan. Mungkin orang-orang ini tidak suka, iri, ataupun menginginkan apa yang kamu dapati saat ini. Jadi pihak-pihak yang tidak suka, yang tidak senang denganmu inilah yang membuat beberapa waktu lalu kamu sulit untuk berkembang. Kamu sulit untuk maju, oke? Tetapi baru-baru ini kamu menyadari bahwa mereka tentunya tidak akan mampu lagi berbuat banyak, tidak akan mampu lagi menebarkan energi negatif ke dalam kehidupanmu. Karena saat ini kamu benar-benar telah menyadari bahwa harus bisa abaikan mereka dengan cara yang anggun dan elegan, yaitu terus memperlakukan mereka dengan sangat baik, dan tanpa menghiraukan perbuatan mereka, justru kamu malah meningkatkan kualitas di dalam dirimu, malah terus memberikan yang terbaik yang kamu bisa ya untuk setiap kegiatanmu, sehingga ada hasil-hasil yang selalu berkualitas. Nah, dengan hasil yang baik inilah tentunya posisimu ya yang kamu miliki tidak akan mampu diambil, tidak akan mampu digantikan oleh mereka. Karena apa? Karena ada rasa puas, rasa senang dari pelanggan, dari customer, dari kepala kantormu. Karena kamu selalu menghasilkan kualitas-kualitas terbaik yang kamu miliki dari setiap karya-karyamu. Makanya kamu yakin dan percaya bahwa posisimu, ya, bahwa tempatmu tidak akan mampu digantikan dan tidak akan mampu diambil oleh beberapa orang, beberapa pihak yang mungkin selama ini selalu menjegal, selalu mempersulitmu, selalu membuatmu sulit untuk berkembang dan maju. Oke, jadi energi negatif dari mereka sepertinya saat ini tidak akan mampu kembali masuk menembus ke dalam kehidupanmu. Oke ya, dan di kartu ini juga menggambarkan ada komunikasi yang baik yang saat ini yang mampu kamu bangun. Komunikasi yang baik di dalam pekerjaan, komunikasi yang baik di dalam bisnis dan usaha, maupun di tengah lingkungan sosialmu. Jadi seolah-olah kamu tengah membangun jaringan, tengah membangun networking yang sangat kuat dan kokoh, sehingga akan mempermudah kamu untuk melakukan apapun, untuk menyelesaikan pekerjaan apapun. Karena kamu punya network, punya jaringan ya, yang begitu solid dan kompak. Nah, ini karena komunikasi yang baik yang mampu kamu bangun, komunikasi yang positif yang mampu kamu ciptakan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Page of Calicus. Nah, jadi akan ada keberuntungan, akan ada keberkahan di dalam kehidupanmu ya saat ini. Karena apa? Karena kamu tidak pernah lagi ragu-ragu di dalam bertindak, di dalam memutuskan hal penting, ataupun di dalam mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Dan di sini juga tergambar, kamu juga tidak pernah ragu-ragu di dalam berbuat baik, di dalam membantu orang lain, di dalam berbagi, maupun di dalam menjadi seseorang yang berguna bagi siapa saja. Nah, inilah mungkin peristiwa ataupun faktor yang membuat kehidupanmu saat ini seolah-olah sedang diberkahi, seolah-olah sedang beruntung. Begitu banyak keajaiban
dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk support dan dukungan, dalam bentuk peluang, kesempatan, tawaran bisnis, tawaran pekerjaan, selalu terbuka lebar untuk dirimu. Nah, ini karena kamu tidak lagi ragu-ragu di dalam melakukan yang terbaik yang kamu bisa untuk setiap kegiatanmu, untuk setiap langkah kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, ini keyakinan ya. Ada keyakinan yang kuat di dalam dirimu ya, bahwa harus bisa terus menjadi versi terbaikmu. Bahwa harus bisa membantu orang lain. Bahwa harus bisa selalu menjadi berguna dan bermanfaat bagi lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Sehingga kamu bisa temukan harapan-harapan yang baik di dalam kehidupanmu. Nah, ini karena kamu bisa belajar ya dari masa lalumu. Belajar dari penderitaan, belajar dari kesengsaraan, belajar dari kegagalan dan kesalahanmu. Sehingga saat ini kamu benar-benar bisa menjadi versi terbaikmu. Benar-benar bisa melakukan yang terbaik yang kamu mampu, yang kamu bisa untuk setiap kegiatanmu. Nah, inilah keyakinan, inilah komitmen yang baik di dalam dirimu saat ini. Jadi wajar saja jika kehidupanmu saat ini seolah-olah sedang diberkahi, seolah-olah sedang beruntung. Karena kamu tidak ragu, karena kamu memiliki keyakinan yang kuat untuk terus maju, untuk terus berbuat baik, untuk terus menjadi versi terbaikmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, ini untuk yang jomblo nih sepertinya. Ya, kalau untuk yang berpasangan, kalau untuk yang sudah berkeluarga sepertinya sudah jelas dari awal banyak kesempatan baru, banyak tugas baru, banyak pekerjaan baru yang menghampirimu, yang terbuka lebar untuk dirimu. Dari kartu bottom sampai ke kartu ketiga tadi ceritanya itu ya. Nah, ini untuk yang jomblo kali ini sepertinya kamu akan kedatangan seseorang ya, yang baru-baru ini akan mampu membuat kamu berpikir untuk mengakhiri kekosongan hatimu. Kenapa ada kekosongan hati di dalam dirimu? Karena kamu telah terlalu lama sendiri, dikarenakan mungkin ada trauma di masa lalu di dalam hubungan asmara. Oleh karena mungkin ada luka ya yang ditorehkan oleh pasanganmu di masa lalu pada saat itu. Dia lebih memilih orang lain, lebih memilih materi, lebih memilih posisi dan jabatan yang jauh lebih baik daripada kamu. Tetapi peristiwa itu yang membuat kamu bangkit. Nah, di saat kamu telah maju dan berkembang, sepertinya kamu lupa untuk membahagiakan perasaanmu. Karena kamu sudah terlalu lama membiarkan hatimu sendiri. Nah, baru-baru ini ada seseorang ya yang akan hadir ke dalam kehidupanmu, dan seseorang ini juga memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Seseorang ini adalah seseorang yang menarik, baik, perhatian, dan juga pengertian. Makanya di sini tergambar akan ada pacar baru, akan ada komitmen di dalam hubungan asmara. Nah, kenapa seseorang ini bisa tiba-tiba hadir ke kamu? Mungkin dia telah lama memantau kamu. Mungkin dia telah lama terkoneksi dengan dirimu. Tetapi baru-baru inilah dia memiliki keyakinan bahwa inilah saat yang tepat untuk mendekatimu. Karena dia tahu mungkin kamu dulu sedang berjuang, kamu dulu sedang berusaha menata kehidupanmu. Nah, inilah pengertian yang dia miliki. Jadi siapakah seseorang ini? Bisa orang lama ataupun orang baru. Ya, bisa dari lingkungan mana saja. Jadi sesuaikan dengan kondisi teman-temanku Gemini masing-masing. Oke? Kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Tower. Nah, akan ada perubahan yang baik, akan ada peningkatan yang sangat signifikan di mana kamu telah lewati berbagai macam rintangan, berbagai macam tantangan, ya, berbagai macam permasalahan telah mampu kamu selesaikan dengan sangat baik. Sehingga menjadikan kamu lebih dewasa, lebih berpengalaman, lebih bijaksana di dalam menyikapi, di dalam menjalani hari-harimu. Dan akan ada peningkatan kualitas di dalam dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir.
Di sini kita punya the moon. Nah, inilah mungkin ya sebuah kerinduan, ya, sebuah momen yang sudah sangat lama kamu tunggu, yaitu momen kebahagiaan, momen sebuah kemajuan, dan momen untuk bisa melihat orang lain bahagia, melihat orang lain tersenyum karena kehadiran kita. Nah, inilah kerinduan yang selama ini kamu impikan. Dan baru-baru ini akan mampu kamu wujudkan, akan mampu kamu obati kerinduannya karena kamu bisa memiliki setiap peristiwa yang kamu nantikan dan kamu rindukan selama ini, yaitu kemajuan secara finansial, perbaikan dari segi pekerjaan, bisnis, dan usaha, dan ada kebahagiaan untuk dirimu dan ada kebahagiaan untuk orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini ya benar-benar akan mendapati peristiwa ya yang begitu sudah sangat lama kamu tunggu. Benar-benar akan mendapati momen terbaikmu saat ini, yaitu momen yang akan membuat kamu on fire, yang akan membuat kamu bersemangat karena kamu bisa mewujudkan setiap mimpimu dengan peluang, dengan kesempatan yang kembali terbuka lebar. Dan kemajuanmu ini akan kamu manfaatkan untuk membahagiakan, untuk berbagi, untuk berguna bagi siapa saja yang ada di lingkunganmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.